Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas sedemikian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sekedar menghitungnya saja kita tidak akan pernah mampu, apalagi kemudian kalau kita harus mengembalikannya. Maka tidak ada lain yang kita lakukan kecuali kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita, tubuh kita ini, maupun nikmat-nikmat yang lain. Saya sendiri sebagai orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, kalau saya disuruh menghitung, menghargai bagian-bagian tubuh kita saja, saya tidak akan pernah mampu. Jamaah rahimakumullah, saya contohkan salah satu bagian tubuh kita. Kalau seseorang harus kehilangan kakinya, kemudian harus diberi protese. Protese itu kaki palsu begitu ya. Yang kalau dia mau kakinya itu yang bagus, yang bisa otomatis menyesuaikan antara kaki kanan dan kiri, otomatis computerized begitu, itu harganya satu kaki tidak boleh satu mobil Innova yang baru. Akhirnya mungkin 500 miliar lebih gitu. Ya. Tangan kita, ya. Mata kita, telinga kita, ya, dan seterusnya. Itu kita menghitung nikmat yang ada di tubuh kita. Ya. Yang kita tahu adalah bahwa biasanya kita baru merasakan nikmat itu ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang tidak bisa memanfaatkan nikmat itu. Ya, sedang sakit, lidahnya terasa hambar, tidak bisa merasakan asin, manis, asam, gurih, pedas dan sebagainya. Kita baru merasakan. Ternyata tempe itu ya nikmat ya. Ternyata tahu penyet itu ya nikmat ya. Ternyata pindang goreng itu ya nikmat ya. Padahal kalau pas waktu lidah kita, mulut kita sedang sehat, panganan kok kurang asin, kok gak ono gurihe blas, kok gak ono ininya blas, kadang-kadang seperti itu. Ya. Nah, nikmat Allah itu sedemikian banyak diberikan kepada kita semuanya. Kalau dulu kita masih ingat ngaji di Kemasan, parkir itu mayoritas parkir sepeda ontel. Ya, parkirnya sepeda ontel, mobilnya ada mobil truk angkatan laut biasanya. Ya, pinjam angkatan laut begitu ya. Sekarang ini sepeda ontel sudah tidak kelihatan. Ya, paling kan pas sholat subuh itu. Ya, sekarang kita bingung cari parkiran mobil gitu. Ya. Kita cari parkiran mobil di mana ya, yang supaya tidak mengganggu masyarakat sekeliling kita gitu. Walaupun alhamdulillah sekarang parkiran mobil kita relatif cukup begitu. Ya. Ditambah lagi nikmat kondisi sosial kita. Ya, kita kalau di Pelumpang ini seringkali saya sampaikan, kita diberi masjid yang besar,
masjid yang kuat, masjid yang bagus, masjid yang bersih. Begitu banyak asatidzah yang membimbing kita, ya, begitu banyak jamaah yang ada di sini sehingga satu dengan yang lain saling mengingatkan. Yang nikmat-nikmat ini tidak bisa kita dapati. Walaupun sebagian kita tidak bisa merasakan nikmat itu. Ya, sehingga kadang-kadang mbok ono ngaji lansia, mbok ono ngaji apa gitu. Padahal di sini lansianya setiap pagi subuh itu rutin gitu. Ya tinggal buat formulir, daftar, bayar berapa itu aja. Setiap pagi kan gitu. Terus ini kursi-kursi ini untuk rata-rata lansia. Jadi ada ngaji lansia, ada ngaji ibu-ibu, ada ngaji remaja putri, ada ngaji remaja dan sebagainya. Ada, cuman kadang-kadang tidak terkemas atau tidak ternamai begitu. Ya. Dan itu sudah kita jalani ya, dengan biaya yang sangat murah sekali, mudah saja. Sing pinter ngajar sing wis ngerti ngajar sing durung ngerti gitu saja lah. Kok diarani pinter kok ya izin. Walaupun yang pinter juga banyak itu ya. Sing wis ngerti ngajari sing durung ngerti ya. Sing kuat bantu sing lemah dan seterusnya begitu. Ya. Jadi sedemikian banyak nikmat itu. Kita diberi lingkungan yang aman, ya, baik aman fisik maupun aman sosial. Ya, hidup di kampung yang banyak teman-teman ngaji, teman-teman sholat jamaah, majelis taklimnya, satu dengan yang lainnya selalu mengingatkan. Yang sebagian kita kadang-kadang jadi risih bagaimana? Gak enak ya ngaji, urip kumpul jamaah itu. Arep ngene sungkan, arep ngene gak penak. Engko ono sing negur ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang engko lek duwe omah bangun sing ado toko masjid ae. Ben gak iwuh gitu. Padahal kita diperintahkan wakunu ma'as shodiqin ya. Dan jadilah kamu bersama orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik ya. Karena bersama orang-orang yang baik itu kadang-kadang kita tidak bertanya itu melihat saja banyak persoalan, kita judek, kita sumpek, mau tanya belum bertanya gitu sudah wis wurung wis. Kadang-kadang seperti itu wis cukup melihat contoh itu sudah cukup gitu. Ya, sehingga ulama-ulama terdahulu itu atau orang-orang terdahulu itu mereka seringkali datang kepada para ulama untuk meminta nasihat tentang permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Tapi seringkali juga belum sampai ketemu para ulama, para guru yang ingin mereka mintai nasihat, mereka masih antri mau ketemu saja itu sudah sungkan. Masalah yang tak hadapi ini, musibah yang saya hadapi ini, kesulitan yang saya hadapi ini tidak sebanding dengan apa yang beliau tanggung, yang beliau rasakan, yang beliau hadapi. Dia balik pulang, dia bersabar, dia berikhtiar lagi. Jadi nikmatnya bersama orang-orang yang shodiq, orang-orang yang lurus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Jamaah rahimakumullah, tentu nikmat yang banyak ini tidak akan terus-menerus datang kepada kita atau kita rasakan terus. Karena ada kalanya Allah Ta'ala ini mencabut, mengambil, menyetop nikmat yang sedang kita rasakan. Karena Allah Maha berkehendak. Kadang-kadang seperti itu. Ya, sehingga ketika Allah mencabut, menghilangkan, menyetop nikmat itu yang sering kita sebut sebagai musibah, yang sering kita sebut sebagai ujian, yang sering kita sebut sebagai cobaan, di antaranya adalah mungkin meninggalnya salah satu di antara keluarga kita. Bisa suami kita, istri kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, atau orang-orang yang sangat berperan, yang sangat membantu kita. Kadang-kadang seperti itu. Ada kalanya seperti sekarang ini, ya, BBM naik, kepeksa kudu ngirit-ngirit, ya kan? Masih untung kalau yang biasanya jajan, mungkin ngurangi jajannya, tambahan saja. Tapi kalau yang biasanya memang sudah mepet, apa meneh sing kate di pepet kan gitu. Ya, kadang-kadang nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah Ta'ala. PHK
atau kehilangan sepeda motor, kehilangan sepeda, kehilangan ini itu ya. Musibah itu seringkali datang. Maka ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah dari seorang mukmin, akan tetapi ketika kemudian dia bersabar, maka Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Semua nikmat itu pasti insya Allah akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan nikmat yang lebih baik ya. Asal kita mau bersabar. Dan memang orang-orang yang beriman itu selalu dalam kondisi yang baik, karena dia akan selalu dalam kondisi sabar atau selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan kedua-duanya adalah baik. Jadi itu sikap orang beriman ya. Ada dua pilihan saja, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atau dia bersabar ya. Jadi tidak menjadi masalah dia sedang diberi nikmat yang cukup-cukup saja, yang lebih atau bahkan melimpah, atau sebaliknya dia diberi cobaan yang sedikit, cobaan yang sedang, cobaan yang besar, atau cobaan yang banyak dan bertubi-tubi. Buat dia tidak menjadi masalah, karena kedua-duanya akan membawa kebaikan buat dia. Kalau dia bersyukur kepada Allah Ta'ala karena nikmat-nikmat itu, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya. Demikian juga kalau dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Ta'ala akan memberikan pahala ganjaran kepada dia, dan insya Allah ganti yang lebih baik. Itu selalu. Maka jamaah rahimakumullah, moga-moga kita selalu ingat, moga-moga kita diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala, moga-moga kita diberi pikiran yang jernih, sehingga ketika memandang, melihat sesuatu, kita tidak mudah lupa. Ketika diberi nikmat kita sombong, merasa bahwa itu adalah hasil karya kita, hasil kerja kita, kepandaian kita, keuletan kita, kesabaran kita. Kita lupa bahwa itu adalah pemberian Allah Ta'ala, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, ketika kita susah, kita sedih ya, kita putus asa, nangis, geru-geru, kemudian lari dari ingat kepada Allah Ta'ala, minta bantuan dengan cara-cara yang tidak benar ya. Jamaah rahimakumullah, akan tetapi kalau nikmat-nikmat yang tadi dicabut oleh Allah Ta'ala, biasanya kalau kita bersabar akan diganti oleh Allah Ta'ala, baik itu dengan pahala, ganjaran, atau diganti dengan yang lebih baik. Tapi ada satu nikmat yang itu kalau dicabut oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan ada gantinya. Kalau nikmat itu hilang, kita akan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Nikmat apa itu? Ya, itu nikmat iman, nikmat din, nikmat agama ini, ya, nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam diri kita, di dalam dada kita. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala ketika mendapatkan musibah. Wala taj'al fi musibatana fi dinina. Janganlah engkau ya Allah jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan atau yang menimpa agama kami, menimpa din kami, menimpa iman kita. Boleh kita diuji, diberi musibah sebanyak apapun, selama apapun, tapi selagi itu bukan musibah yang menimpa din kita, menimpa agama kita, menimpa keimanan kita. Kalau itu hilang, naudzubillah min syarri dzalik, ya, entah kita jadi orang yang berderajat, berpangkat, atau jadi rakyat biasa, jadi orang yang kaya atau yang miskin, kedua-duanya tidak akan bermanfaat. Ya, kita lihat di Jakarta itu berapa banyak orang kaya, berapa banyak orang yang punya jabatan, punya pangkat yang sampai mentok, tapi masih rakus, masih jadi koruptor, masih jadi maling, masih jadi pencuri. Dia menghinakan dirinya dan keluarganya. Dan yang dicuri bukan milik orang-orang kaya, yang dicuri milik
anak-anak yang kurang gizi. Ini kan kebangetan. Ditambah lagi mereka adalah pejabat negara. Yang satu jenderal polisi, yang satu jenderal TNI. Yang mestinya mengamankan, yang mestinya menjaga, dan mereka tahu itu. Ya. Tahu bagaimana cara mengamankan, cara menjaga, mencegahnya bahkan mereka tahu. Tapi mereka berkhianat. Jadi karena tidak punya iman saat itu, maka dia menjadi maling, menjadi pencuri. Yang dulunya dia menangkap orang, sekarang dia ditangkap. Sebaliknya, demikian juga ketika seseorang itu orang-orang yang miskin, kurang, lemah, tapi kemudian dia tidak beriman, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, sama saja dia akan menghinakan dirinya, akan menengadahkan tangannya, akan meminta-minta. Ya, maka bersyukurlah kita kepada Allah Ta'ala, kita diberi nikmat iman di dalam diri kita, yang dengan nikmat iman itu kita bisa kaya tanpa harus memiliki uang yang banyak. Kita bisa kaya tanpa harus memiliki rumah yang besar. Kita bisa kaya tanpa kita harus memiliki mobil, motor yang banyak, yang bagus. Ya. Walaupun mungkin pas-pasan saja, tapi orang akan melihat, dan itu saya rasakan betul. Ya. Kok bisa ya? Sehingga suatu saat saya mempunyai seorang pasien, kemudian kaya. Jadi perawat saya sudah cerita kepada saya, asisten saya cerita kepada saya, "Dok, pasien yang itu dok, kemarin cerita, saya ini punya mobil Fortuner, saya ini punya mobil CR-V, saya ini punya mobil ini, rumah saya ini, itu, dan seterusnya begitu." Dia sampaikan, di dompet saya ini sekarang ada cash 15 juta. Itu boleh sak piro? Ya, dia ceritakan seperti itu. Kemudian pas waktu saya visite, saya meriksa, karena saya lihat yang laki-laki ini memang seorang pejabat, sakitnya berat. Biasanya keluarganya saya panggil untuk saya ajak bicara tentang penyakitnya ini apa, prognosenya atau perjalanannya kira-kira seperti apa, pengobatan yang diberikan apa, kemudian goalnya atau tujuannya apa gitu ya. Karena dalam pengobatan itu ini sedikit tentang kesehatan, mumpung ada waktu. Saya mohon maaf sebelumnya belum menyampaikan, mohon maaf Al Ustadz pagi hari ini tidak bisa hadir di tempat kita ini karena beliau sedang sakit. Jadi tujuan pengobatan itu ada 4. Ini secara medis ya. Yang pertama adalah kuratif. Kuratif itu menyembuhkan, penyakitnya hilang. Setelah itu tidak ada lagi. Ya. 4 atau 3. Kemudian yang kedua adalah rehabilitatif. Ya. Memulihkan. Jadi kadang-kadang ada orang sakit, sudah dikatakan sembuh, boleh pulang. Ya. Atau kalau orang patah tulang gampangannya begitu, sudah disambung ya, 6 minggu, 6 pekan difoto sudah gandeng, tulangnya sudah menyatu begitu ya. Tapi dia masih terasa sakit, masih terasa kaku, dan tidak boleh diberi beban langsung 100%. Biasanya bertahap. Ini sudah nyambung, ini sudah mulai bisa diberi beban. Beban berapa? 25%, 50%, 75%, sampai 100%. Tidak perlu alat bantu lagi. Yang terakhir adalah pengobatan apa? Paliatif. Pengobatan paliatif itu apa? Pengobatan paliatif itu pengobatan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi penyakit ini sudah tidak bisa sembuh. Ini kalau secara medis ya. Tapi kalau kita diajari oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa semua penyakit itu ada obatnya, bahwa semua penyakit itu ada ahlinya. Ya. Kalau cocok, insya Allah sembuh, begitu ya. Maka ini adalah tantangan buat kita semuanya.
Ya kebetulan ini saya cerita kesehatan. Tantangan apa? Bahwa Rasulullah Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita, setiap penyakit ada obatnya. Tantangannya apa? Ya kita mencari obatnya. Entah sebagai orang yang sakit nyari obat, atau sebagai seorang yang pinter, sebagai orang ilmuwan untuk mempelajari penyakit itu dan mencari obatnya. Demikian juga setiap penyakit juga ada ahlinya. Artinya apa? Ada kesempatan buat kita untuk menjadi ahlinya. Nah, siapa di antara kita yang punya kemampuan untuk itu, ya mestinya dia belajar ya, untuk menjadi seorang ahli. Ya. Kembali ke tadi jamaah rahimakumullah, ke cerita pasien saya tadi. Saya panggil, kemudian di nurse station itu saya sampaikan sakitnya begini, prognosisnya perkembangannya kira-kira begini, harapan kita pengobatan kita ini, goalnya tujuannya itu seperti ini. Kemudian dia sampaikan, dok, apakah ada pengobatan yang bisa menyembuhkan suami saya? Berapapun biayanya akan saya bayar. Itu. Tapi saya sampaikan, ini sudah stadium 4. Stadium 4 itu ya stadium terminal. Jadi stadium 4 itu kanker, stadium 4. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 4 itu ya stadium terminal. Bahasa lainnya stadium akhir atau stadium lanjut. Tahu stadium terminal? Tahu terminal. Kalau orang-orang pergi, umpama dari Bojonegoro mau ke Balungbendo sini ya, naik bis sampai di terminal Kertajaya Mojokerto umpamanya begitu, atau terminal Bungurasih, kan sudah dekat itu. Tinggal dari terminal naik apa sampai rumah, ya sudah selesai, sampai tujuannya. Kecuali kalau kemudian dia mampir sih golek oleh-oleh, muter-muter dulu ya bisa saja seperti itu. Tapi sudah sampai terminal, jadi ini sudah dekat. Ya, saya tidak bisa menjanjikan. Jadi pengobatannya apa? Paliatif. Paliatif itu meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau dia nyeri, diberi obat nyeri, nyerinya akan berkurang, walaupun tidak akan hilang. Kalau dia tidak bisa tidur, diberi obat supaya bisa istirahat. Tidurnya tidak nyenyak, tapi dia bisa tidur. Karena kalau tidak diberi obat, dia akan tersiksa sepanjang waktu. Ya, tidak bisa makan, dicarikan cara minum susu, bubur, atau dipasang selang dari hidungnya masuk ke perut. Selang dari hidung ke perut tidak bisa, buatkan gastrostomi, langsung dilubangi tol gitu. Dari kulit langsung ke lambung. Enak ya, cepet ya. Enak apa nih? Ya enaknya kan di sini, bukan di sini gitu ya. Enak cepet wis ngirit. Karena sudah buntu di sini. Ya, maka dibuatkan seperti itu ya. Itu saya kadang-kadang rezeki ku gak ono sing iso ngalangi. Wong wis gak iso mangan ya, wis buntu gak karu-karuan. Gurung wayahe mati, digawekno dalan ning kene dipaksa mangan. Kadang-kadang ya ini rezeki itu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Jadi si ibu ini akhirnya cerita, saya itu punya tetangga, kelihatan dari rumah saya yang lantai atas, orangnya miskin, hidupnya susah, kurang lah begitu ya. Kalau susahnya tidak. Seringkali kami bantu untuk belanja itu, diberi uang 100.000, 50.000, tapi melihat keluarga mereka itu loh, kok cek enak, cek tenang. Sementara saya yang punya mobil sekian, punya rumah sekian, punya ini gaji sekian dan sebagainya, kok cek ruwet kayak gini. Ya, jadi itu ya, sawang sinawang seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa saja gitu, mungkin juga terbatas gitu. Tapi kemudian dia sebagai orang beriman, dia bersabar, dia jalani, dia sesuaikan apa yang ada ini, kondisinya ini dengan apa yang ingin dia jalani gitu ya. Dia bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka kembali ke tadi, wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan ya Allah musibah ini menimpa agama kami, menimpa din kami, kita kehilangan iman kita. Demikian juga yang diajarkan kepada kita yang lainnya, doa-doa yang sering kita baca juga, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ini diantara doa-doa kalau kita tertimpa musibah, dan ini insya Allah
sering kita baca, karena kebanyakan kita ini kataane luwih seneng krasa kena musibah daripada luwih sering krasa oleh nikmat gitu ya. Padahal nikmat kita ini sangat luar biasa. Kemarin saya cerita ke santri-santri itu, anak-anak kita hitung nikmat kita gitu. Kamu diberi nikmat akal, pikiran, dan hati. Berapa harganya itu? Ya, kalau kamu tidak punya akal, pikiran, dan hati yang benar, ya keliling jalan ya mari-mari. Ya, diberi nikmat mata bisa melihat dengan jelas, telinga dan sebagainya. Itu. Mau dihargai berapa itu? Mau saya beli berapa harga nikmat-nikmat itu? Ya. Maka jamaah rahimakumullah, dengan doa-doa itu tidak hanya kita ini memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberi kekuatan, tetapi kita juga mempunyai harapan bahwa setelah kesulitan itu nanti akan ada kemudahan dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Demikian juga doa ini juga mengajarkan kita untuk terus optimis. Kalau orang-orang di luar di sana kan yang namanya berhasil, sukses itu kan hanya butuh sekali bangun saja, jatuh bangun, nanti lama-lama kan berhasil, lama-lama kan sukses gitu ya. Tapi untuk orang-orang beriman, dia juga yakin yang seperti itu, karena Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran, bahkan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka kita jadi punya rasa optimis bahwa setelah ujian itu, setelah cobaan itu, setelah musibah itu, Allah akan mengganti yang lebih baik. Dengan itu juga kita diajarkan untuk tidak putus asa. Ya. Jadi orang beriman tidak pada tempatnya untuk putus asa. Dan Allah Ta'ala selalu akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka ketika musibah itu mengenai din kita, mengenai agama kita, Allah mencabut nikmat kita. Seperti tadi saya sampaikan, tidak ada gantinya. Maka Allah Ta'ala memesankan kepada kita semuanya, seperti apa yang sering khotib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan menyerah kepada Allah Ta'ala, melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Demikian juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ausoni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bitis'in la tusrik billahi say'an wa in kutti'at wa in kutti'ta au hurrikta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepadaku dengan 9 kalimat. Di riwayat yang lain disebutkan dengan 10 kalimat. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu akan dimutilasi atau kamu akan dibakar. Ini adalah nikmat yang mesti kita jaga sampai akhir hayat kita. Termasuk kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita, seperti yang Allah Ta'ala sampaikan, ku anfusakum wa ahlikum naron. Kita disuruh menjaga keluarga kita, diri kita, keluarga kita dari api neraka. Yang artinya kalau seseorang itu sampai masuk ke dalam neraka, berarti ya imannya, dia mungkin tidak punya iman atau imannya tidak sempurna, ya, sehingga dia harus masuk ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, maka sekali lagi marilah kita syukuri nikmat Allah yang berupa iman yang ada di dalam diri kita, di dalam dada kita, yang insya Allah dengan nikmat itu pagi hari ini bisa menuntun kita, bisa mendorong kita untuk bisa hadir di pengajian akad kedua ini. Ya. Dan nanti insya Allah setelah ini
Ustadz Mahari akan menyampaikan tausiahnya. Saya sebagai pembuka saja. Beliaunya sudah hadir. Ya. Tapi sebelum itu saya tambahkan yang pertama tentang pembangunan masjid pondok. Ya. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan, Pondok Pesantren Al-Islam Putri Pelumpang insya Allah akan membangun masjid seluas, kalau luas tanahnya sekitar antara 650 sampai 700 meter persegi, dan full itu akan dibangun masjid 3 lantai insya Allah. Yang lantai bawah sudah, kemudian ini akan mengerjakan lantai 2 untuk daknya itu. Kita menggunakan cara yang lain, teknik yang lain. Kalau biasanya cor seperti ini, dia akan menggunakan konstruksi baja atau besi, ya, dan sebagian sudah dikerjakan. Terakhir kira-kira ya pekan ini diberitahukan kepada saya, dilaporkan pembukuannya, dananya tinggal 20 juta. Untuk ngedak lantai 2 itu paling tidak dibutuhkan sekitar 500 juta. Insya Allah kemarin sudah mungkin sekitar 250 atau 300 juta sudah dikeluarkan dan sekarang tinggal 20 juta. Jadi bagi jamaah yang diberi kelonggaran oleh Allah Ta'ala, silakan jangan sampai kehilangan kesempatan untuk sedekah jariah ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, dari pondok-pondok pesantren yang kita bangun, yang kemudian banyak santri yang belajar di sana dan kemudian meluluskan. Alhamdulillah, tidak hanya, kalau dulu kan kita berharap anak-anak kita itu bisa meneruskan kita, bisa menggantikan kita yang rodok kepeksa ini di depan gitu ya. Tapi sekarang anak-anak ini luar biasa, Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Anak-anak kita bisa menyebar, ya, di Indonesia Barat sana sampai di Sumatera ada, ya, sampai di Indonesia Timur juga ada, ya, di berbagai tempat di Jawa ini nampaknya mulai Jakarta sana, Tangerang, Bekasi, sampai kemudian Malang, ya, Kediri, Pasuruan, sudah banyak anak-anak kita, santri-santri kita yang mengajar di pondok pesantren. Dan termasuk juga ini nanti insya Allah Ustadz Abdul Razak dan Ustadz Abu Abdillah juga mau datang ke 1 atau 2 pondok pesantren di Kediri. Ada pondok pesantren yang meminta bantuan tenaga pengajar dari santri-santri kita. Kita tidak pernah menyangka. Dulu harapannya ya wis ganti bapak-bapak ngajar wong kampung ini. Ternyata alhamdulillah dampaknya luar biasa. Dan banyak pondok-pondok pesantren besar yang santrinya banyak dan mereka juga sudah lama berdiri, tapi sampai sekarang mereka belum bisa mencetak guru-guru yang untuk mengajarkan din ini, dan mereka masih minta bantuan kepada kita. Padahal pondok-pondok pesantren itu pondoknya besar, muridnya ribuan, jauh lebih banyak dari pondok-pondok kita, dan bayarnya juga mahal-mahal. Tapi sampai saat ini mereka belum bisa mencetak guru-guru yang bisa mengajar di pondok-pondok pesantren mereka, dan minta tolong kepada kita. Maka sekali lagi bersyukurlah kita sekalian kepada Allah Ta'ala di keterbatasan-keterbatasan kita ini, baik keterbatasan ilmu kita, kemudian dana, biaya yang ada, ya, kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang besar dalam tanda petik, karena dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Karena kalau kita menghitung sebenarnya apa sih yang kita keluarkan itu, ya, kalau kita hitung realnya loh ya, walaupun orang di luar sana juga seringkali Pelumpang ini di masjid gede ini sakmene iki gak mungkin iku dibangun wong Pelumpang dhewe. Mesti ana toko toko kulon ngono. Ya. Padahal ya apa namanya? Ya dari kita semua ini kan sedikit-sedikit dibangun. Satu bagian. Kalau dulu malah hutang. Butuhnya berapa ini? 120 juta. Ada uang berapa? 60 juta. Siapa yang punya uang? 10, 15 dikumpulkan, bangun. Nah, nanti uangnya silakan diminta berapa bulan dikembalikan begitu. Dan seterusnya begitu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Dan sekarang anak-anak kita alhamdulillah luar biasa, ya, bisa berdakwah di berbagai tempat. Itu yang pertama tentang pembangunan masjid di pondok. Ya. Kemudian yang kedua, kami berharap
dan itu nasihat yang sering disampaikan kepada kita. Mari kita jaga amalan-amalan kita ya. Tahasung selalu jamaah-jamaah kita, anggota-anggota kita, anak-anak kita untuk bisa rajin sholat berjamaah di masjid. Ya. Sholat berjamaah di masjid, ikut majelis-majelis taklim yang ada. Ya. Kan majelis-majelis taklim di tempat-tempat kita kan banyak ya. Kalau di sini, kemudian di Mojokerto yang saya tahu, di Kedurus, kemudian di Japanan, itu pagi, subuh, batas subuh, mesti ada itu setengah jam. Kemudian sore malam juga ada Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kemudian Kitab Bukhari, kemudian nanti ada lagi tadarus, kemudian tambah lagi ada ngaji kelompok, ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, anak-anak. Jadi hampir selalu ada, gitu ya. Walaupun tanpa kantor, tanpa administrasi, tanpa organisasi, ya kadang-kadang ini yang sebagian dari kita juga, ya ini memang ada kurang lebihnya semua. Begini gitu, ada ini, ada itu lah. Ini tanpa itu ya jalan gitu ya. Ya walaupun itu juga harus diperbaiki. Ya. Saya tahu itu harus diperbaiki ya. Jadi usahakan untuk sholat berjamaah di masjid, mengikuti majelis-majelis taklim yang ada, kemudian amal soleh. Insya Allah di tempat-tempat kita itu rutin ada amal soleh ya. Kalau di Pelumpang ini hampir setiap hari ada amal soleh. Ya, kalau warga Pelumpang sendiri biasanya akad kedua, akad keempat ada amal soleh untuk menyiapkan masjid. Kemudian akad pertama itu juga ada amal soleh. Kemudian setiap malam itu dari daerah-daerah, mulai dari Sidomukti sampai Prambon, bahkan juga dari Mojokerto, dari Kedurus, ya, dari Sepat Lidah Kulon, Surabaya juga rutin datang ke sini untuk amal soleh. Ya, maka mari kita jaga. Demikian juga kegiatan-kegiatan musyawarah kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil, ya, itu dihadiri. Ya, karena itulah yang sedikit-sedikit akan membantu kita untuk tetap dalam hidayah Allah Ta'ala, untuk tetap kita tidak kehilangan keimanan kita. Ya, jamaah rahimakumullah, saya kira itu sebagai pengantar yang agak panjang saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, di kesempatan pagi hari ini saya akan membaca beberapa ayat yang ada di surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أما بعد علaikum bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli amalin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mengingatkan untuk kita semuanya, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, membekali diri melakukan amal-amal soleh sebanyak mungkin, menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kita memahami hidup kita tidak terbatas dalam kehidupan dunia ini saja, tapi kita akan ketemu tahapan-tahapan kehidupan lanjutan. Kita akan menuju ke alam barzakh dan sampai saatnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah SWT, yang di sana kita akan diberikan imbalan oleh Allah atas apa yang kita perbuat selama di dunia, yang oleh Allah Ta'ala disebutkan kullu mri'im bima kasaba rahin. Semua orang dengan apa yang mereka lakukan tergadai atau terpaut karenanya. In khairon fa khairun. Jika kebaikan-kebaikan yang dilakukan, tentu yang bersangkutan di hadapan Allah SWT akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di saat mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya juga, fa in syarron fa syarrun. Jika kejelekan-kejelekan yang diperbuatnya, ya tentu di hadapan Allah SWT yang bersangkutan akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih jelek daripada kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan di saat mereka dimasukkan ke dalam siksa neraka. Taruhlah seseorang melakukan kejelekan-kejelekan, kalau menurut orang Jawa ya, kejelekan-kejelekan itu simpelnya molimo, madon, minum,
maling, madat, tinggal satu. Apa? Ya wis itu tadi. Ya, itu simpul kejelekan. Taruhlah itu dilakukan secara istiqomah selama hidupnya. Yang bersangkutan berusia 100 tahun sehingga menjalani itu 85 tahun karena dikurangi masa sebelum balik. Ya, jadi molimo dijalani selama 85 tahun, terus dia mengakhiri hidupnya dengan prestasi su'ul khotimah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, kemudian di kampung akhirat oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam neraka. Maka siksa neraka jauh lebih jelek daripada kejelekan yang mereka jalani selama 85 tahun itu tadi. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian mengingatkan untuk kita semuanya, marilah selama menjalani hidup di dunia ini, kita berhati-hati, memperbanyak menjalani amal-amal soleh, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayat yang ke-63, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Qul innama ilmuha indallah, katakan bahwasanya ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembicaraan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ditanya, "Matas sa'ah?" Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Terus Nabi memberikan jawaban, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya hari kiamat ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan datangnya? Hanya Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan apa yang beritahukan kepada kamu kalau hari kiamat, bisa saja hari kiamat itu sudah dekat. Ya, bisa saja hari kiamat sudah dekat, yang waktu Nabi bersabda, "Bu'istu was-sa'atu kahataini." Aku diangkat jadi nabi dengan datangnya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dua jari ini disampaikan oleh Nabi sudah sekitar 1400 tahun yang lalu. Loh, sudah 1400 tahun yang lalu sampai sekarang kok belum juga datang hari kiamatnya ya? Ya, karena wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Sehari saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setara dengan 1000 tahun dari tahun-tahun yang kita hitung. Kalau begitu, kita telah menjalani dari apa yang disabdakan oleh Nabi sampai sekarang sekitar 1400 tahun, berarti masih sekitar 1,5 hari. Artinya, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kampung akhirat itu panjang sekali. Kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sangat mendesak untuk kita siapkan sedini mungkin. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknati, Allah memaki-maki pada orang-orang kafir, wa'adda lahum sa'ira, dan Allah telah menyiapkan buat mereka siksa neraka sa'ir. Jadi kalau banyak dari kalangan para ulama ketika mereka minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari siksa neraka, mereka menangis sesegukan karena saking takutnya terhadap siksa neraka. Sementara ya, orang-orang kafir atau orang-orang latah, mereka tidak merasa takut terhadap siksa neraka. Salah satunya yang ada di Indonesia, seorang artis perempuan, ya, dia mengatakan, saya itu dimasukkan ke dalam neraka itu senang. Bisa ketemu Michael Jackson, bisa ketemu teman-teman yang lain, bisa mengadakan konser di sana. Ya. Menurut angan-angannya kayak begitu.
perasaan dia atau menurut pengertian dia masuk ke dalam neraka itu suka-suka begitu. Oke. Masuk ke dalam neraka, orang yang dimasukkan ke dalam neraka ya disiksa oleh Allah SWT. Sampai Allah menyebutkan wal yadhaku qalilan wal yabku katsira. Silakan orang-orang ahli neraka itu mereka tertawa sedikit saja dan silakan mereka menangis sebanyak-banyaknya. Tertawa sedikit waktu di dunia, menjalani hidup di dunia mereka bersukaria, tertawa ria, kemudian waktu di kampung akhirat mereka dimasukkan di dalam neraka, kemudian mereka menangis untuk selama-lamanya. Menangis di dalam neraka, ya, manusia menangis, manusia oleh Allah SWT dilengkapi dengan kelenjar air mata. Ya, pokoknya manusia menangis, ya dari matanya keluar air mata, namanya kelenjar air mata. Setiap manusia yang hidup, manusia menangis mengeluarkan air mata. Tapi orang-orang yang disiksa di dalam neraka nanti tidak begitu lagi. Jadi waktu manusia disiksa di dalam neraka, mereka menangis, mereka teriak-teriak, mereka minta tolong. Terus mereka minta tolong, suburo, aduhai celakanya. Terus oleh Allah Ta'ala dikata-katai kepada mereka, la tad'ul yawma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Kalian di dalam neraka jangan hanya teriak aduhai celakanya sekali, jangan cuma sekali, wad'u suburan katsira, tapi silakan kalian teriak-teriak sebanyak-banyaknya dan kalian tetap tidak akan dipedulikan, tidak akan dibelas kasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena saatnya mereka mendapatkan siksaan, ya. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda sa'ira khalidina fiha abada. Mereka di dalam siksa neraka kekal untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Kalau di surah An-Nisa di ayat yang ke-56 oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lainnya. Liyadzukul azab. Allah bermaksud diadakannya pergantian kulit itu agar mereka semakin merasakan derita siksa neraka. Bukan biar semakin glowing, bukan biar semakin mulus, tidak seperti itu, tapi diadakannya pergantian kulit itu maksud Allah liyadzukul adzab, agar mereka semakin merasakan siksa neraka. Ya, ini. Terus la yajiduna waliyyan wala nasira. Di dalam siksa neraka mereka tidak mendapatkan walian, pelindung. Wala nasira, apalagi penolong, tidak ada. Karena semua makhluk-makhluk Allah, semua manusia ketakutan. Kalau menjalani hidup di dunia, sesama manusia bisa saling membantu. Tapi kalau di hadapan Allah SWT tidak demikian. Karena semua manusia dalam keadaan ketakutan, semua manusia dalam keadaan mencari pertolongan. Yang ditolong oleh Allah SWT adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ini yang akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Jadi la yajiduna waliyyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari itu dibolak-balik wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik di dalam siksa neraka, biar sempurna merasakan siksa, biar tidak terjadi bagian bawah wajahnya merasakan siksa, bagian atasnya tidak, biar tidak terjadi seperti itu, dibolak-balik siksaannya biar sempurna siksaannya. Yaquluna, mereka mengatakan, ya laitana, aduhai seandainya kami,
ata'nallaha wa ata'nar rasula. Seandainya dulu waktu kami menjalani hidup di dunia, kami menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa qalu, mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai pemelihara kami, sungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami, wa kubara'ana, dan para pembesar kami, fadalluna sabila, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Jadi dari sini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita menjalani hidup di dunia itu harus mengambil sikap. Mengambil sikap seperti yang dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ada 6 pemuda yang mendampingi seorang raja. Tiba-tiba raja itu mengaku mendakwakan diri sebagai Tuhan. Akhirnya satu persatu dari yang kemudian jadi Ashabul Kahfi, pemuda tersebut melarikan diri. Dia melarikan diri sampai di satu tempat. Kemudian temannya menyusul, terus sampai di tempat yang lainnya. Kemudian teman yang ketiga menyusul sampai berenam, semuanya melarikan diri dari kehidupan kerajaan. Yang di sana kesemuanya berenam itu berjanji tidak akan menceritakan maksud kenapa dia lari dari istana, dari kerajaan. Sehingga temannya mau berjanji, mau menyembunyikan maksud dari pelarian mereka tadi. Ya, ternyata mereka semuanya sepakat bahwasanya ya, kami ini sebenarnya melarikan dari kehidupan kerajaan, dari kehidupan istana, karena kami tidak cocok dengan keyakinan si raja yang mengaku menjadi Tuhan. Itu juga pemuda-pemuda yang mengambil sikap. Ya, jadi nanti di kampung akhirat, orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa kafir yang memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya, apa rakyat-rakyat yang kafir yang dipaksa oleh para penguasanya, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hanya saja penguasa-penguasa yang kafir, mereka didahulukan dimasukkannya di dalam neraka. Begitu penguasa-penguasa yang kafir mendahului rakyatnya yang juga kafir, yang juga dipaksa untuk jadi orang kafir itu tadi, para penguasa mendahului, kemudian rakyatnya menyusul masuk ke dalam neraka juga, karena sama-sama kafir sekalipun apapun juga alasannya. Ya. Jadi waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Ternyata penguasa itu menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atim difaini minal azabi. Wahai pemelihara kami, berikanlah kepada mereka 2 kali lipat dari siksaan ini. Wal anhum la'nan kabiro, dan laknatlah pada mereka dengan laknat yang sangat besar. Ya, jadi permohonan yang diajukan oleh orang-orang jelata, mereka mengajukan kepada Allah SWT agar para pembesar yang telah menyesatkannya dari jalan yang lurus, agar mereka diberikan siksaan 2 kali lipat. Tapi Allah SWT menjawab di ayat yang lain, likullin dhifun, masing-masing kalian siksanya berlipat ganda. Karena orang-orang yang disiksa di dalam neraka itu, ya ada tingkatnya. Siksa-siksa di dalam neraka ada tingkatnya. Oke. Ada yang menjadi penghuni neraka yang paling dalam. Ya, jadi seperti disebutkan oleh Allah SWT, innal munafikina fit tarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu mereka berada di tingkat yang paling bawah di dalam neraka sana. Jadi kalau begitu, kafir sama munafik masih mendingan orang-orang
mendingan orang-orang kafir ya, karena orang munafik di bawahnya, orang munafik di bawahnya, kemudian orang-orang kafir agak di atasnya. Innal munafikina fit darkil asfali minanar. Jawabnya, ya semua tidak ada pilihan, sama sengsaranya karena semuanya disiksa di dalam neraka. Ya, ada yang agak di atasnya, terus ada yang masuk ke dalam neraka cuma sepinggul, masuk ke dalam neraka cuma selutut, masuk ke dalam neraka cuma semata kaki. Terus ada riwayat-riwayat hadis bahwa sesungguhnya orang-orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka adalah seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka sampai mata kakinya saja. Ada yang menyebutkan seperti itu. Yang lainnya menyebutkan orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka adalah orang-orang yang dipakaikan kepada mereka sandal dari api neraka. Yang lainnya menyebutkan orang-orang yang paling ringan siksanya di dalam neraka adalah orang-orang yang di perut telapak kakinya diberi bara dari api neraka. Kesemuanya tadi ketiga berita tadi menceritakan yagli minhu ummu dimahu, sebab karenanya mendidih otak kepalanya. Itu adalah siksaan buat orang-orang ahli neraka yang paling ringan sendiri. Orang-orang siksaan di dalam neraka yang paling ringan sendiri adalah orang-orang yang dikasih bara dari api neraka, terus berakibat mendidih otak kepalanya. Terus teriakan-teriakan orang yang mendapatkan siksa seperti itu, tidak ada lagi orang-orang yang mendapatkan siksa lebih berat daripadanya, wawaw min ahwaniha, padahal dia adalah orang-orang yang hanya mendapatkan siksa paling ringan. Kalau begitu, bagaimana rasanya buat orang-orang yang siksanya lebih berat dan lebih berat lagi? Oleh karenanya, orang-orang yang beriman merasa takut terhadap siksa neraka. Di setiap saat sebelum selesai dari sholatnya, dia minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini. Rabbana atihim difaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipanggil oleh Allah, biasanya yang pertama ada dua hal yang penting agar orang beriman menjalani. Yang kedua, kemungkinannya ada perkara yang berbahaya agar orang beriman menjauhkan diri. Lah ini kelihatannya pada poin yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adzau Musa. Kalian jangan seperti orang-orang yang membuat sakit hati Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, kalau kisah-kisahnya ada Nabi, termasuk Nabi Musa, terus termasuk Nabi Ayub, nabi-nabi yang lainnya, itu dari kalangan orang-orang Bani Israel, peradaban sebelum tahun Masehi. Mereka mandinya rata-rata di sungai. Termasuk Nabi Musa juga mandinya di sungai seperti orang-orang yang lain. Hanya saja kalau orang-orang yang lain, laki perempuan mereka mandi bersama-sama. Kalau Nabi Musa mandinya menyendiri. Lah, sebab Nabi Musa mandi menyendiri itu, terus Nabi Musa mendapatkan rasan-rasan dari orang-orang. Itu loh, Musa itu kenapa sih mandi sendiri? Musa itu tidak mandi sendiri kecuali ada sebabnya zakarnya kendor. Itu. Jadi fitnahan orang-orang Bani Israel seperti itu. Terus karena mereka memfitnah terhadap Nabi Musa, pada satu saat
Allah menunjukkan kalau Nabi Musa tidak seperti yang difitnahkan itu. Pada satu saat Nabi Musa mandi, terus bajunya dilepas, bajunya ditaruh di atas batu. Ditaruh di atas batu, terus Nabi Musa mandi. Begitu Nabi Musa mandi, Masya Allah, ya, skenario Allah SWT baik sekali. Ya, kemudian batu yang Nabi Musa menaruh baju di situ tadi, batunya menggelinding. Batunya menggelinding, Nabi Musa tanpa sadarkan diri kalau dia sedang melepas semua bajunya. Dia naik mengejar batu. Hajar saubi, woi batu, bajuku. Dia lari dengan tanpa memakai baju. Orang-orang Bani Israel yang di sana, yang di bawah, mereka melongok melihat Musa. Loh, ternyata Musa tidak cacat. Ternyata Musa tidak cacat. Oleh karenanya di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa. Kalian jangan jadi orang-orang seperti orang-orang Bani Israel yang membuat sakit hati Nabi Musa itu. Ngoten niku. Lah, orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah SWT supaya tidak menyakitkan hatinya Nabi. Ya, bermacam-macam lah, bermacam-macam. Salah satunya ketika Nabi seusai membagi ghanimah dalam perang Hunain. Ngoten niku. Ada orang modelnya orangnya rambutnya gundul. Terus matanya lebar. Tulang pipinya menjorok. Wah, gitu orangnya. Orangnya serem begitu pokoknya. Ngoten. Terus dia menegur kepada Nabi. Ngoten. Ittaqillah. Ya Rasulullah, hendaknya engkau takut kepada Allah Ta'ala. I'dil, supaya engkau adil dalam pembagian ini. Loh, Nabi juga agak berbet gitu ya barangkali kita gitu. Loh, kalian mengatakan saya supaya adil. Saya ini adalah seseorang yang zat yang ada di langit mempercayai kalau saya adalah orang yang adil. Nabi menjawab seperti itu pada orang seperti itu tadi. Terus orang itu tadi Nabi juga menyebutkan inna min dhi'i hadza. Sesungguhnya dari keturunan orang ini ya, yahruju aqwamun, keluar satu kaum yaqra'unal qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an tapi bacaan mereka tidak tembus sampai ke kerongkongannya. Bacaan-bacaannya hanya di bibir-bibir saja. Yamrukuna minad dini, mereka telah keluar dari agama ini kama yamrukus sahmu minar romiyati, seperti lepasnya, seperti keluarnya anak panah dari lemparan-lemparan. Ya, jadi kembali lagi orang-orang yang beriman diberi nasihat oleh Allah SWT, jangan sampai membuat sakit hati Nabi di kala itu. Lah sekarang di zaman sekarang masih ada peluang-peluang berbuat menyakitkan pada muslimin yang lain. Salah satunya adalah dari apa yang disebutkan oleh Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim yang baik adalah orang-orang Islam yang muslimin yang lain selamat dari gangguan tangan dan dari gangguan lisannya. Jadi orang-orang beriman berupaya untuk menempatkan diri agar sikapnya tidak mengganggu pada muslimin yang lain, agar perbuatannya juga tidak menyakitkan pada muslimin yang lainnya. Ya. Terus fabara'allahu mimma qalu, Allah melepaskan dari apa yang mereka ucapkan, wa kana indallahi wajhiha, dan Musa itu di hadapan Allah Ta'ala orang-orang yang punya kehormatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan yang benar. Kita oleh Allah diberikan pelajaran
agar kita mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang benar. Kalau kita mengucapkan dengan ucapan yang benar, ucapan yang terpancar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum. Allah akan membaguskan amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, benar-benar dia akan menjadi manusia yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rzuqna syahadatan wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausi bi fadlika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ishatuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'atina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'ulana warzuqna ilman yanfa'ulana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma asfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma asfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Allahumma asfi marda minal muslimin waj'al lahum tahuran. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.